Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dan juga selamat datang di MAP Virtual Church. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan juga kita akan memulai acara ibadah pada hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, setiap anugerah-Mu yang tidak pernah terhingga bagi kami. Dan juga kami mohon supaya acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan kami bisa menikmati kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita akan memulai acara ibadah hari ini. Yang siap dan percaya katakan amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Ajaib Kau Tuhan. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu, yang tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Kau yang sama-sama kita katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama kita katakan dari awal ya. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, sama-sama kita katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Baiklah, sebelum kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, saya ajak sekali lagi sama-sama kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap pengorbanan-Mu Tuhan, setiap kebesaran-Mu Tuhan, setiap kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah habis Tuhan sampai detik ini Tuhan. Selidiki terus Tuhan hati kami Tuhan, bawa hati kami Tuhan, hati kami yang hancur ini Tuhan dan haus akan Engkau Tuhan. Sama-sama kita mau naikkan pujian dan penyembahan ini. Selidiki aku, lihat hatiku,
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Sama-sama kita katakan sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Sama-sama kita katakan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, oh lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu, oh dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Sama-sama kita katakan. Telah kulihat, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya ajak semuanya boleh sama-sama kita sembah Dia dan berikan rasa syukur dan juga kebaikan-Nya yang tidak pernah habis di hidup kita. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap apapun yang boleh Kau kerjakan di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis Tuhan di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta
Ini dia pujian dan penyembahan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang dibawakan Tuhan dapat termateraikan Tuhan dan juga dapat dipakai Tuhan di hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap Tuhan yang boleh Kau taruhkan untuk kami Tuhan. Dan semoga firman Tuhan yang ada pada hari ini menjadi rema buat kami Tuhan. Dan untuk rekan-rekan yang siap dan juga mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama kita katakan amin. Haleluya, salam kekasih Kristus. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di hari Minggu ini. Semua karena berkat dan kemurahan Tuhan atas hidup kita. Saudaraku, kekasih Tuhan, kalau kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, ya, saya percaya sebagaimana firman Tuhan menyatakan bahwa Dia bertahta di atas pujian dan penyembahan bagi anak-anak Dia atau orang-orang benar, orang-orang percaya yang dengan sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Harus sungguh-sungguh, ya, bukan hanya memuji untuk menyenangkan telinga, tetapi dari dalam hati, ya, roh kita menyembah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidupan kami. Kami percaya kami ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Biarlah apa yang kami dengarkan firman-Mu hari ini merubahkan kami, menegur kami, menasihati kami, menyatakan kesalahan kami, sehingga kami bisa lebih lagi dibaharui oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk serupa dan segambar dengan Kristus, sehingga kehidupan kami semuanya ini tidak sia-sia tetapi berkenan bagi-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada yang belum sempat mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah mereka juga Tuhan terus berkati dimanapun apapun yang mereka kerjakan. Dan juga biarlah hati mereka terus mencari kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, bagi setiap pendengar firman ini dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi rumah tangga, keluarga, pekerjaan, apapun yang mereka lakukan Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan Yesus, biarlah pada saat mendengarkan firman ini, hati dan pikiran setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman tertuju hanya kepada firman-Mu. Roh Kudus ambil alih seluruh roh, jiwa dan tubuh setiap pendengar yang mendengarkan firman ini, supaya mereka selalu terfokus hanya kepada kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman juga Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga segala bentuk si jahat yang ingin mengintimidasi, mengintervensi jalannya ibadah kami bersatu hati menolak dalam nama Yesus, tidak berkuasa. Hamba-Mu juga diberikan hikmat pengetahuan dalam menyampaikan firman ini, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu ini perkataan yang penuh kuasa, merubahkan bagi yang mendengar dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka lebih lagi mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami serahkan tempat ini dipagari, dijaga pasukan malaikat sorga, dan kami juga serahkan seluruh kehidupan kami, supaya hidup kami ini dikuduskan dan dibenarkan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berbicara mengenai surga dan neraka. Surga dan neraka. Tema kita surga dan neraka, siapa yang diselamatkan? Nah, tentu ini mengenai keselamatan. Dan ini hal yang penting di dalam kehidupan kita. Karena tanpa keselamatan, ya saudara dan saya hidup hanya sia-sia saja. Tanpa keselamatan. Makanya kalau kita sudah diberikan oleh Tuhan kebebasan untuk mengikut Dia atau tidak, maka pilihan kita harus tepat. Ya, pilihan kita harus tepat. Kita harus benar-benar mengikut Tuhan supaya keselamatan itu ada bagi kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
kita lihat baca ayat firman Tuhan di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Saudara, inilah firman Tuhan yang kita harus pahami untuk hari ini, ya. Ini sangat-sangat luar biasa dan sangat menegur kita dan memberikan peringatan kepada kita. Ya, kalau di sini dikatakan bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kan berbahaya ini, ya. Ini sangat suatu peringatan yang harus kita benar-benar perhatikan. Ya, jangan sampai nanti orang Kristen yang sering berseru Tuhan, Tuhan, tetapi dikatakan di sini tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa yang masuk kerajaan surga? Orang percaya yang bagaimana? Yaitu dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, kata Tuhan Yesus. Nah, sekarang apa kehendak Bapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apa kehendak Bapa? Jangan sampai kita tidak mengerti kehendak Bapa sehingga selama ini kita pikir kita sudah benar memanggil nama Tuhan, sudah benar bersekutu atau beribadah kepada Tuhan, tetapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Nah, ini kan berbahaya. Yang lebih bahaya lagi, ya, kalau selama ini kita dalam melayani Tuhan, kita banyak mengadakan mujizat. Dikatakan di sini tadi, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kita bernubuat, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengadakan mujizat, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kenapa Tuhan Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau, enyahlah kamu. Kamu pembuat kejahatan. Nah, ini berbahaya. Makanya saudara, kita sebagai orang Kristen ini jangan tenang-tenang saja, ya. Dan terutama juga kepada hamba-hamba Tuhan, jangan merasa sudah di atas angin, ya. Sudah merasa keselamatan itu sudah pasti kita miliki, gitu ya. Sudah pasti kita miliki, ini tentu ada barometernya, ya, ada takaran, ada ukurannya. Firman Tuhan ini tadi, jangan sampai seperti Tuhan Yesus bilang. Nah, makanya apa kehendak Bapa? Karena Yesus bilang, orang yang masuk ke dalam kerajaan surga yaitu dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Dia itu, orang percaya itu, manusia yang melakukan kehendak Bapa-Ku, kata Yesus. Nah, sekarang apa yang menjadi kehendak Bapa? Kita lihat firman Tuhan di Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat 40 mengatakan begini, sebab inilah kehendak Bapa-Ku. Nah, ini jelas dikatakan. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku. Apa tuh? Yaitu supaya setiap orang ini, tidak peduli siapa, setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Berarti setiap orang yang melihat Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus Kristuslah yang beroleh hidup yang kekal. Jadi kita tadi bilang bahwa kita memang percaya kepada Yesus, berarti udah masuk dong, gitu. Nah, kita lihat dulu, kita percaya atau tahu? Beda. Nah, kalau kita percaya, ya, berarti yang melakukan kehendak Bapa itu yaitu orang yang percaya Yesus. Yang melakukan kehendak Bapa sama juga melakukan kehendak Yesus. Apa yang dilakukan Yesus, baik dalam dia berkata-kata, baik dalam dia bertindak, itu semua dari Bapa. Makanya kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus, berarti itu juga kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, kalau kita lihat Yesus datang ke dunia itu atas kehendak Bapa. Ya, Yohanes 3 ayat 16 jelas mengatakan, ya,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehendak Bapa. Yesus mengajar murid-muridnya, dan semua orang dia ajar itu atas kehendak Bapa. Yesus melakukan segala sesuatu atas kehendak Bapa. Ya, kalau Yesus bilang di Yohanes 7 ayat 14 itu ayat 16 dikatakan begini. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi jelas di sini dikatakan Tuhan Yesus bahwa apa yang Dia ajarkan kepada setiap orang, kepada murid-muridnya, itu bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Bapa. Sehingga apa yang Dia ajarkan itu, kalau kita mengikuti ajaran itu, berarti kita melakukan kehendak Bapa. Nah, makanya tadi dibilang yang melakukan kehendak Bapa, yang masuk dalam kerajaan sorga. Yesus melakukan perintah dan perkataan itu atas kehendak Bapa juga. Yesus menyampaikan firman adalah firman dari Bapa. Ya, saudara bisa lihat nanti Yohanes 14 ayat 24. Nah, jadi saudara, bagaimanakah kita mengetahui kehendak Bapa? Jadi kehendak Bapa itu apa? Itu. Nah, pertama tadi dikatakan percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus di sini bukan hanya tahu Yesus, beda. Kalau percaya itu mengikuti ajarannya, itu artinya percaya. Melakukan perintahnya, itu artinya percaya, dan mengutamakan Yesus. Ya, ini percaya. Tapi banyak kita ini bukan percaya, tapi tahu. Tahu kita Yesus juru selamat, tahu kita Yesus diutus oleh Bapa, itu tahu gitu ya. Kalau tahu itu apa? Tahu itu hanya sebatas informasi tanpa ada tindakan apa-apa. Ya, kita tahu gitu. Ya, kita tahu informasinya. Oh, seperti ini, seperti ini. Ya, seperti itu saja, tetapi tidak ada tindakan apa-apa dari kita. Hanya sebatas pengetahuan saja. Tetapi kalau namanya percaya, itu kita melakukan apa perintahnya, melakukan apa ajarannya, mengutamakan Dia. Saya kasih ilustrasi bahwa kita di Indonesia ini ya, semua orang Indonesia tahu bahwa presiden kita Joko Widodo sebagai presiden Republik Indonesia. Tapi belum tentu semua orang Indonesia percaya kepada Joko Widodo selaku presiden. Orang tahu, tapi belum tentu semua percaya kepada dia. Banyak yang oposisi, yang dikatakan di dalam pemerintahan, oposisi itu ya orang yang melihat dan tidak percaya dengan pimpinannya, gitu loh. Ya, jadi tidak percaya kepada aturan-aturannya. Karena apa? Karena itu tadi, hanya tahu tetapi tidak percaya. Jadi tidak mengikuti aturan-aturannya kadang. Nah, tidak percaya kepada kebijakan yang dia bikin. Ya, tidak percaya terhadap kabinet-kabinetnya. Nah, ini di dalam pemerintahan umpamanya. Nah, ini saudara, kalau kita bilang kita percaya, berarti kita masuk ke dalamnya. Ya, kita masuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang kita percaya. Kalau di sini apa yang dilakukan oleh Yesus, maka kita masuk ke dalamnya, kita juga melakukan hal yang sama. Jadi percaya di sini adalah totalitas, mengikuti seluruh kebijakan. Ya, seluruh perintah, seluruh keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh orang yang kita percaya. Itulah makanya dibilang jangan hanya sebatas percaya di mulut saja. Harus ada tindakannya. Nah, berarti kalau kita percaya kepada Yesus, itu artinya mengikuti dan melakukan perintah dan pengajaran Yesus. Ini harus saudara ya renungkan, dan juga jangan hanya sebatas pengetahuan saja. Kalau sebatas pengetahuan saja itu nanti hanya sebatas kepintaran yang ada di akal budi saudara, yang hanya di jiwa saudara. Dan itu tidak akan berhubungan dan tidak akan connect nanti dengan kehendak Bapa. Ya. Nah, ini hal yang pertama saudara, harus percaya kepada Yesus. Ya, jadi beda ya percaya sama tahu. Nah, ini harus diingat. Percaya berarti taat kepada apa aturan-aturan, taat kepada perintah-perintah dan melakukannya. Kedua, siapa yang akan masuk surga? Itu yang orang yang bertobat. Matius 3 ayat 2 mengatakan bertobatlah sebab kerajaan surga telah dekat. Ini suatu perintah, suatu peringatan ya kepada setiap orang di muka bumi ini supaya bertobat.
Tanpa pertobatan tidak ada yang bisa masuk kerajaan sorga. Jadi saudara jangan menganggap bahwa saudara sudah menjadi orang Kristen tetapi saudara tidak bertobat, itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jangan main-main ya. Bertobat artinya apa? Berubah cara hidup. Berubah dari cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru. Berubah. Ya. Kalau ibarat orang jalan, tadi jalannya ke arah utara, sekarang berubah menjadi ke arah selatan. Tadi ke arah timur, berubah menjadi ke arah barat. Berubah. Cara hidup kita berubah. Harus cara hidup yang baru di dalam Kristus. Makanya Roma 6 ayat 11 sampai 12 mengatakan, kita baca Roma 6 ayat 11 sampai 12 ya, supaya kita tahu perubahan itu seperti apa. Roma 6 ayat 11 sampai 12 dikatakan begini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara ini harus mengerti bahwa kita ini harus melihat hidup kita, menempatkan hidup kita bahwa hidup kita ini sudah mati terhadap dosa. Itulah terjadinya pertobatan itu. Kita sudah mati terhadap dosa, sehingga apapun yang mengandung dosa atau hal-hal yang berbau dosa, kita tidak respon lagi. Kita tidak respon, itulah artinya mati. Kalau saudara sudah mati, saudara tidak akan respon terhadap segala sesuatu. Walaupun pada masa hidup saudara, umpamanya saudara itu sangat ingin sekali sesuatu yang saudara impi-impikan, tetapi begitu saudara meninggal, kalaupun dikasih itu apa yang saudara inginkan semasa hidup, itu saudara tidak akan bisa merespon lagi, tidak bisa lagi bilang, oh mana gitu setelah saudara mati, kan nggak bisa. Itu artinya mati. Nah, di sini dikatakan oleh Paulus ini di Roma 6 ayat 11, kita juga harus hendaknya memandangnya bahwa kita telah mati bagi dosa, ya. Kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Kristus. Setiap apapun yang Yesus Kristus nyatakan, kita menghidupinya. Kita meresponnya dengan baik. Nah, inilah hidup bagi Kristus. Pertobatan itu tidak hanya sebatas perkataan saja. Pertobatan itu adalah metanoia, perubahan. Perubahan dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Yang dulu hidup secara dunia, yang mana dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat, oleh dosa. Sekarang kita hidup oleh Yesus Kristus. Di mana hidup oleh Yesus Kristus itu hidup yang kekal. Hidup untuk mendapatkan kehidupan yang akan datang bersama Kristus dalam kerajaannya. Ya. Nah, ini harus ada perubahan. Jangan main-main lagi. Tidak bisa saudara hari ini bertobat, besok berulang lagi, hari ini bertobat. Nah, dikatakan di sini bertobat itu tidak mengulangi kesalahan dan dosa yang sama. Ya, jadi kalau saudara hari ini melakukan dosa umpamanya kepada seseorang atau melakukan dosa terhadap seseorang, jangan ulangi lagi itu namanya bertobat. Bukan berarti hari ini saudara tidak mengulangi, terus seminggu kemudian saudara ulangi lagi, itu bukan bertobat artinya. Ya, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertobatan ini adalah pertobatan yang secara terus menerus. Setiap hari kita dibaharui. Nah, disinilah pertobatan terus menerus. Ya, inilah yang dikatakan di sini. Makanya kalau kita memang sudah menempatkan diri kita bahwa diri kita ini sudah mati terhadap dosa karena Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib dan membawa serta kita mati di atas kayu salib, kedagingan kita, ya. Dia sudah membawa itu di atas kayu salib, sehingga kita sudah menempatkan bahwa kita tidak akan respon lagi terhadap dosa. Tetapi apa yang kita respon sekarang ini? Kita respon terhadap apapun yang dikatakan oleh Kristus. Apapun yang dinyatakan oleh Kristus, diperintahkan oleh Kristus, itu yang kita respon. Itulah yang dimaksud oleh Paulus di Roma 6 ayat 11 ini tadi. Kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya, kita ini sudah dipandang oleh Allah di dalam Kristus, sudah benar.
Karena apa? Kita hidup di dalam Kristus. Maka kita menjadi orang yang benar di dalam Kristus itu. Dipandang oleh Allah kita benar. Ini saudara, perlu pertobatan. Jangan main-main, jangan saudara enak-enak berpikir, wah saya sudah mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah saya melakukan apa-apa ya tinggal saya minta ampun saja. Besok salah minta ampun lagi. Besok salah minta ampun lagi. Besok dosa minta ampun lagi. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan aku tidak bisa dipermainkan. Saudara kalau begitu mempermainkan Tuhan. Tidak ada suatu kerinduan atau keinginan untuk mati terhadap dosa. Dan itu harus, kalau saudara dibilang sudah menjadi manusia baru, ya, saudara itu sudah melepaskan hal-hal dunia, hal-hal yang lama. Karena hal-hal dunia itu tidak berkenan bagi Tuhan. Makanya Korintus mengatakan, jadi siapa yang di dalam Kristus sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang itu di dalam Kristus itu. Kristus itulah yang datang bagi kita untuk memberikan kehidupan yang baru. Kehidupan yang lama ini jangan lagi kita ikuti, sudah lepas. Dan ini harus kita pahami sehingga kalau kita memahaminya kita tahu kalau ada keinginan lama itu kita langsung buang, langsung tolak. Itu. Makanya saudaraku ini perlu pertobatan. Pertobatan itu utama untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ya, harus bertobat. Nah, hal yang ketiga menjadi pelaku firman. Tuhan memberikan kita tetap ada di dunia ini bukan hanya untuk makan, tidur, bangun, tidur, makan, bangun, tidur, makan, bekerja. Bukan hanya untuk itu aja saudara. Ya, kalau hanya untuk itu aja, untuk apa gunanya bagi Tuhan kita? Apa gunanya saudara bagi Tuhan? Kalau saudara hanya memikirkan kepentingan daging saudara aja, ya, buat mencari makan, dapat kebutuhan-kebutuhan yang lain, terus istirahat, bangun lagi, cari makan, dapat lagi kebutuhan yang lain, terus bisa memiliki ini, bisa memiliki itu memuaskan kedagingan saja. Tapi tujuan Tuhan, saudara dan saya masih ada sampai hari ini bukan untuk diri saudara, tetapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, kalau saudara sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, berarti saudara seperti tadi awal kita sudah bicarakan, berarti percaya kepada Dia. Percaya itu berarti melakukan perintahnya, melakukan ajarannya, dan melakukan tindakan-tindakan yang Dia perintahkan. Nah, kalau itu kita benar menjalankan seperti itu, maka di sini menjadi pelaku firman. Karena itu yang diperintahkan oleh Yesus. Orang percaya harus menjadi pelaku firman sesuai apa yang diamanatkan oleh Yesus di dalam kitabnya Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 saya bacakan buat kita. Matius 28 ayat 18 sampai 20, bahwa setiap orang percaya tidak hanya diam-diam saja atau tidak hanya bekerja untuk diri sendiri, tetapi melakukan amanat agung Tuhan. Matius 28 ayat 18 dikatakan begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas di sini bahwa tujuan hidup kita saudara, ya, mulai dari sekarang rubah tujuan hidup saudara, rubah pola pikir saudara. Kalau saudara selama ini merasa kesuksesan itulah tujuan hidup, saudara berarti tidak
melakukan perintah Tuhan. Kalau saudara berpikir selama ini bahwa jabatan saudara lah menjadi tujuan hidup saudara, berarti saudara tidak mengerti firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita ini harus menjadi pelaku-pelaku firman. Pelaku-pelaku firman tidak berarti harus memberitakan firman dari atas mimbar, tetapi apa? Memberitakan Kristus, menyaksikan Kristus, bersaksi bagi Kristus. Dimanapun Anda berada, di tempat pekerjaan, di tempat usaha Anda, dimanapun, itulah pekerjaan kita. Ya, menjadikan mereka, ajar mereka. Makanya kalau saudara tidak belajar mengenai firman, bagaimana saudara bisa mengajar orang? Kalau saudara tidak membaca firman, bagaimana saudara bisa memberitakan firman? Tidak mungkin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen itu tidak gampang dan tidak murahan. Ya, kita menjadi orang Kristen ini sangat besar tanggung jawab kita. Ya, tetapi apa? Upah kita besar juga di sorga. Nah, itu makanya kita bukan lagi orang dunia. Waktu Yesus bilang, kamu bukan dari dunia ini. Ya, maka dunia ini akan membenci kamu, katanya. Nah, ini pasti. Kalau kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan, pasti dunia ini akan menolak kita. Pasti dunia ini akan membenci kita. Itu salah satu indikatornya. Tapi kalau saudara selama hidup saudara masih saja bersamaan dengan kehendak-kehendak dunia ini, nah saudara perlu koreksi. Apakah saudara sudah di dalam Kristus atau bukan? Ya, karena setiap yang di dalam Kristus itu, dia tidak akan bersekutu dengan dunia ini. Tidak nyatu dengan dunia ini. Kita hidup di dunia, tetapi kita tidak milik dunia. Dan kita tidak mengikuti kehendak dunia ini. Kehendak dunia ini adalah keinginan daging semua. Kepuasan, hawa nafsu. Nah, saudaraku, ini bertentangan dengan kehendak Allah. Kehendak Allah yaitu kehendak Roh Kudus. Apa yang ada di dalam Roh. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kebaikan, kemurahan. Ya, penguasaan diri, semua itu hal-hal itulah yang dikehendaki oleh Roh. Nah, makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hal yang ketiga, kita harus menjadi pelaku firman. Hal yang keempat, taat. Harus taat kepada Yesus. Taat di sini tentu secara kontinu terus-menerus. Bukan taat sekarang, besok berulah lagi. Bukan taat 1 minggu, minggu kedua berulah lagi. Nah, bukan seperti itu. Kita harus taat secara kontinu kepada Yesus. Orang yang diselamatkan adalah orang yang taat, bukan hanya percaya musiman saja. Ya, bukan hanya percaya musiman. Jadi kalau kita memang bilang bahwa kita taat, tentu setiap waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita tetap taat. Itu yang namanya taat. Nah, tetapi bukan berarti kita tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, bukan berarti tidak ada. Tapi setiap pergumulan itu kita tetap, Tuhan tadi bilang apa? Bahwa Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dia senantiasa menyertai kita. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kalau kita bersama dengan Kristus, ya kita tinggal berdoa, berserah kepada Tuhan, dan berpegang saja kepada firman-Nya. Pasti kita akan terus menjadi pemenang, menjadi dapat melakukan apa yang diperintahkan. Karena Tuhan bilang bahwa kalaupun kita mengalami pencobaan yang kita alami tidak melampaui kemampuan kita. Karena Tuhan tahu kemampuan kita, makanya Dia tidak akan memberikan pencobaan itu melampaui kemampuan kita. Jadi saudara, saya perlu tekankan lagi, percaya kepada Yesus itu berarti mengikuti ajakan dan ajaran Yesus, ya. Simon kalau kita lihat meninggalkan pekerjaannya mengikuti Yesus. Pekerjaannya sebagai nelayan dia tinggalin, mengikut Yesus. Matius meninggalkan pekerjaannya mengikut Yesus. Dia sebagai pemungut cukai dapat duit banyak, itu pun dia tinggalkan untuk mengikut Yesus. Ya, itu yang percaya tadi. Terus menyangkal diri, memikul salib, itu percaya. Menyangkal diri ini berarti kedagingan kita sangkal. Ya, hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsu kedagingan ini kita tolak, kita sangkali. Ya, dan memikul salib kita apa percobaan, pergumulan yang kita hadapi, kita tetap terus teguh, ya, terus teguh untuk melewati percobaan-pencobaan itu. Ya, melewati pergumulan kita dengan tentu berpegang kepada Tuhan, berdoa terus kepada Tuhan.
Ya, dengan demikian kita tetap akan menjadi pemenang di dalam segala pergumulan kita. Nah, saudaraku, ini harus kita pahami bahwa percaya itu mengikut dan juga percaya itu melakukan perintah Yesus. Kita lihat ya. Kalau kita lihat di Matius 15 ayat 3, Matius 15 ayat 3, ya, saya bacakan buat kita. Matius 15 ayat 3 dikatakan, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Nah ini, jadi kita melakukan perintah Yesus itu jangan melanggar perintah Dia demi apapun. Kadang karena adat istiadat kita utamakan itu daripada perintah Yesus. Ya, banyak kita ya, ini kalau zaman orang-orang Yahudi juga mereka punya budaya. Adat istiadat mereka itu kuat sekali. Nah, makanya Yesus menegur. Karena adat istiadat nenek moyangmu katanya mereka melanggar perintah Allah karena adat istiadat. Kalau adat istiadat tidak sesuai dengan firman Tuhan, saat sekarang ini pun baik saudara di suku apapun, ya, itu saudara harus tinggalkan adat istiadat itu kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan karena adat istiadat itu kita melanggar perintah Tuhan. Nah, itu melakukan perintah itu ya. Hal yang kedua, mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Ya, makanya firman Tuhan bilang bahwa yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah seperti dirimu sendiri dan kasihilah sesamamu. Ya, kita harus mengasihi Tuhan. Itulah artinya kita melakukan perintah Tuhan. Kita juga harus mengasihi sesama. Jangan egois. Ya, banyak orang Kristen yang egois. Berdoa pun berdoanya untuk dirinya sendiri. Tidak pernah berdoa untuk teman-temannya, untuk saudara-saudaranya, untuk orang lain, untuk gerejanya, untuk pendetanya, untuk gembalanya. Jarang mereka mendoakan. Nah, inilah namanya kita itu tidak mengasihi sesama. Sementara kalau kita mau melakukan perintah Yesus, harus mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Nah, hal yang ketiga, kita harus melakukan ajaran-ajaran Kristus. Nah, inilah artinya melakukan. Nah, bagaimana dengan mengutamakan Yesus? Karena tadi kita harus mengikuti, harus melakukan, dan harus mengutamakan Yesus. Mengutamakan Yesus berarti utamakan yang memberi hidup. Karena Yesuslah yang memberi hidup, bukan dunia ini. Yesuslah yang memberi kita hidup. Hidup kita yang sekarang maupun yang akan datang itu tergantung kepada Tuhan Yesus. Ya, artinya kalau kita mau hidup kekal, berarti kita harus bergantung kepada pemilik hidup kekal itu, yaitu Yesus Kristus. Makanya kita utamakan yang memberi hidup itu. Jangan takut dengan kehidupan kita, tetapi utamakan yang memberi kehidupan itu. Ini yang pas, ini yang benar gitu ya. Kita lihat di Matius 8 ayat 22 dikatakan seperti ini. Matius 8 ayat 22, saudara. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang yang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nah, ini diutamakanlah Yesus sebagai yang pemberi hidup daripada dunia ini yang mungkin banyak aturan-aturannya yang berbeda dan berlawanan dengan perintah Tuhan. Sehingga kadang kita karena banyak hal-hal aturan-aturan dunia, baik tadi secara adat istiadat, baik secara norma-norma dunia gitu ya, kita kadang merasa ya itulah dulu saya utamakan. Nanti bisalah untuk mengikut Tuhan tetap gitu ya. Nah, ini hal yang begini yang harus kita hindari. Tetapi di sini dikatakan utamakan yang memberi hidup itu, karena Yesus yang memberi hidup, mengikut Yesus. Hal yang kedua, jangan harta menjadi Tuhan kita. Ini banyak yang kita alami orang-orang Kristen ya, yang diutamakan itu di dalam kehidupan dia adalah pencapaian hidup. Pencapaian hidup ukurannya apa? Pencapaian hidup ukurannya kesuksesan. Tentu di dalam kesuksesan itu ada karir. Di dalam kesuksesan itu ada harta, kekayaan. Nah, di dalam kesuksesan itu ada
yang namanya jabatan atau nama besar. Nah, inilah kadang yang menjadi fokus utama dari banyak orang percaya. Nah, tetapi kalau kita mengutamakan Yesus, jangan harta menjadi Tuhan kita. Ya, jangan kekayaan menjadi Tuhan kita. Jangan jabatan menjadi Tuhan kita. Jangan karir menjadi Tuhan kita. Tetapi kita harus tahu bahwa semua itu nanti akan ditinggal. Tidak ada yang kekal yang ada di muka bumi ini. Nah, kita lihat Matius 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Nah, saudaraku, ini cerita mengenai anak muda yang kaya raya. Dia menanyakan bagaimana untuk bisa mendapat hidup kekal. Dia bilang bahwa dia sudah berbuat baik, hidup benar menurut dia. Tetapi tanpa dia sadari bahwa harta dialah yang menjadi Tuhannya. Karena Yesus melihat dan mengetahui bahwa itu yang menghalangi dia untuk mengikut Yesus, sehingga Yesus mengatakan, "Jual itu dan ikutlah aku, bagikan itu kepada orang miskin." Kenapa Yesus suruh jual? Karena Yesus tahu yang menghalangi dia untuk bisa sempurna di dalam mengikut Yesus, totalitas dalam mengikut Yesus, yang menghalangi adalah hartanya. Sehingga dia mengatakan yang menghalangi itu harus dibuang. Ya, artinya apapun dalam kehidupan saudara sekarang yang menghalangi saudara untuk mengikut Yesus harus dibuang. Demikian anak muda ini. Kalau saudara baca ceritanya, ya, ini mengenai anak muda yang kaya raya, pemimpin juga, ya. Ya, dia bilang bahwa dia sudah melakukan hal-hal yang baik itu dari masa kecilnya, dari masa mudanya. Nah, jadi Yesus bilang cuma satu lagi membuat kamu bisa sempurna. Juallah hartamu. Nah, di situ dia tidak berhasil, gagal karena dia tidak mau, karena hartanya banyak. Dia merasa sedih sehingga dia meninggalkan Tuhan Yesus, tidak mengikut Yesus. Padahal Yesus sudah bilang, kamu akan memperoleh harta di sorga. Nah, ini saudara, sadar atau tidak sadar saudara harus berpikir dan harus merenungkan ini. Ya, banyak kita sekarang orang Kristen yang menjadi pejabat, orang Kristen yang kaya raya, ya, dia tanpa sadar mungkin merasa dia banyak membantu gereja, mungkin merasa banyak menyumbang untuk hal-hal sosial. Tetapi tetap aja dia tidak sadar bahwa Tuhannya adalah hartanya itu. Dia tidak siap untuk kehilangan itu. Dia lebih baik menjaga itu daripada mengikut Yesus. Apa yang totalitas dikatakan Yesus itu, dia lebih baik kepada hartanya daripada kepada totalitas yang harus dilakukan, yang Yesus perintahkan. Nah, ini banyak sekali terjadi bagi kita. Kadang demi jabatan kita pertaruhkan Yesus, kita jual, ya. Nah, ini kan tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini yang tadi dikatakan di tema kita tadi, ya. Siapa yang masuk kerajaan sorga? Yaitu dia yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Yaitu apapun yang diperintahkan Yesus, apapun yang dilakukan Yesus, itulah kehendak Bapa. Nah, makanya kita harus ada di dalam Yesus. Jadi untuk bisa selamat atau masuk kerajaan sorga ini, pertama itu melakukan kehendak Bapa, artinya di situ berarti percaya kepada Yesus, yang mana percaya kepada Yesus itu tidak hanya sebatas tahu, tetapi mengikuti ajaran Yesus, melakukan perintah Yesus, mengutamakan Yesus. Nah, inilah saudara yang perlu kita lakukan di dalam siapa yang akan diselamatkan, neraka atau surga. Ini yang harus kita pahami. Jadi jangan main-main, ya, karena tidak setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam surga. Tidak semua. Tidak semua orang yang sudah melakukan mujizat masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak semua orang yang bernubuat masuk ke dalam kerajaan sorga. Belum tentu. Karena sudah dicatatkan oleh firman bahwa mereka itu orang-orang yang bisa saja
Bisa saja, tidak semua. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang bisa bernubuat, orang yang membuat mujizat tidak akan masuk surga. Tidak, saya tidak berkata begitu. Tetapi jangan bangga kalau saudara sudah bisa atau dipakai Tuhan untuk bisa melakukan mujizat. Jangan bangga dengan itu. Karena saudara harus tahu itu bukan karena diri Anda lebih kudus dari orang lain, bukan karena diri Anda lebih baik dari orang lain, tetapi karena kasih karunia Tuhan bagi saudara. Makanya tidak boleh kita membanggakan diri, tetaplah memuliakan Tuhan dari apa yang Tuhan pakai hidup kita untuk melakukan mujizat, untuk melakukan atau untuk bernubuat. Nah, itu tetap kita memuliakan Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan. Jangan sampai Anda dikultuskan oleh jemaat-jemaat Anda. Jangan sampai Anda dikultuskan oleh orang-orang yang mengikut saudara. Saudara harus tolak itu. Ya, harus hanya bisa satu orang, satu nama saja. Yesus Kristuslah yang saudara harus ajarkan. Bahwa apapun yang saudara lakukan yang luar biasa itu karena Tuhan Yesus, dan dialah yang pantas untuk dipuji-puji. Bukan saudara atau bukan orang-orang yang melakukan mujizat itu. Supaya jangan sampai terjadi apa yang dikatakan Tuhan nanti, aku tidak mengenal kamu, enyahlah kamu yang membuat kejahatan. Ini kan berbahaya sekali, luar biasa, sangat-sangat menyakitkan sekali saudara. Ya, jadi tidak gampang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi bukan berarti mustahil. Ya, tidak gampang itu bukan mustahil. Tidak gampang untuk masuk kerajaan surga karena kerajaan surga bukan murahan, tetapi bukan mustahil kita bisa masuk kerajaan surga. Dan Yesus menjamin kita akan masuk ke dalam kerajaan surga kalau kita melakukan kehendak Bapa. Nah, ini yang perlu. Apa kehendak Bapa? Sudah kita pelajari. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini semua yang perlu kita renungkan untuk hari ini, ya, supaya kita bisa jangan masuk ke dalam api kekekalan, jangan masuk neraka, tetapi kita masuk kerajaan surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Kita diselamatkan, kita menikmati hidup yang kekal. Saudara dan saya, kita nanti sama-sama dalam kerajaan surga. Inilah firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, kami bersyukur karena boleh kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus memberikan hikmat pengetahuan supaya kami lebih mengerti lagi untuk melakukannya, dan juga biar hidup kami ini Tuhan terus sepadanan dengan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Yesus Kristus, itulah yang menjadi kehendak Bapa. Memberikan kami kekuatan terus untuk melakukannya, menjauhkan kami dari segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran Tuhan. Dan Tuhan Yesus, hamba sudah selesai saat ini memberitakan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang terus memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman ini. Kekasih Kristus, sebelum kita berpisah, biarlah kita diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, kami merindukan untuk berkat daripada-Mu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus, memberkati saudara dan saya mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita untuk kita bersama-sama di dalam kerajaan surga. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.